Assalamualaikum sahabat Quran yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di serial Ngaji From Home, yaitu serial di mana kita belajar membaca Quran dari urutan awal, dari awal pengenalan huruf sampai nanti levelnya tingkat lanjut. Nah, kemarin kita udah bahas di episode 4 tentang membaca harokat fathah, kasroh, dhammah. Kali ini di episode 5 kita akan membaca tanda baca tanwin. Oke. Tanda baca tanwin ada 3, yaitu fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Fathatain berbentuk seperti garis 2 yang berada di atas posisinya. Kalau kasrotain, garis 2 tapi di bawah posisinya. Lalu kalau dhammatain, seperti huruf waw terus ada buntutnya gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Sebelum itu kita harus tahu kemampuan yang harus dimiliki di bab belajar tanwin ini. Yang pasti kita sudah harus menyebut huruf dengan benar. Berarti udah gak kebalik lagi antara huruf ba sama na, gak terbalik. Huruf ta dengan ya udah bisa bedain ya. Huruf A dan R bisa bedain. Nah, itu udah betul dan benar menyebutkan huruf tunggalnya. Lalu di level ini kita juga harus sudah lancar membaca huruf sambung ya. Kalau belum lancar silahkan ditonton lagi episode 3-nya agar melancarkan lagi kemampuan baca huruf sambung kita. Lalu juga kita sudah harus lancar membaca huruf sambung dengan harokat fathah, kasroh, dhammah, a, i, u yang ada di episode 4. Jika kita masih kesulitan atau masih terbata-bata membaca huruf sambung dengan fathah, kasroh, dhammah, maka disarankan lebih baik memperbanyak latihan dulu di episode 4 agar lebih lancar membaca Qur'annya. Kalau sudah semua kita lancar, maka lanjut kita belajar tanwin. Tanwin yang pertama adalah fathatain atau fathah tanwin. Boleh disebut fathatain atau fathah tanwin. Yaitu tadi garis 2 di atas dibacanya an. An, semuanya dibacanya an. Lalu kasrotain atau kasroh tanwin, 2 garis di bawah dibacanya in. Lalu dhammatain atau dhammah tanwin, itu bentuknya ada banyak, ada yang seperti ini di Mushaf Utsmani biasanya seperti ini. Ada yang angka 99 atau seperti 69 seperti ini. Dan dibacanya un, an, in, un, seperti itu. Baik, kita langsung contohkan pada semua hurufnya. Di fathatain terlebih dahulu, kita baca dari A, Hamzah sampai Ya. Oke. Jadi semuanya akhirannya N. Ya, an. Coba kita praktekkan. An, ban, tan, san, jan, han, khan, dan, zan, ron, zan, san, shen, son, don, ton, zon, an, gon, fan, qon, kan, lan, man, nan, wan, han, yan. Itu fathatain. Semuanya an jadinya. Kalau kasroh tain, semuanya jadinya in. Kita praktekkan bacanya dari Hamzah sampai Ya. In, bin, tin, thin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, in, gin, fin, qin, kin, lin,
min, nin, win, hin, yin. Baik, itu tadi kasrotain. Sekarang kita ke domatain. Domatain berbunyi un, jadi kita praktekkan semuanya bunyinya un. Kita coba dari hamzah sampai ya. Un, bun, tun, sun, jun, hun, khun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun. Dun, tun, zun, un, gun, fun, qun, kun, lun, mun, nun, wun, hun, yun. Baik, itu tadi praktek membaca fathatain, kasrotain, dan domatain pada huruf hijaiyah. Sekarang kita akan menuju ke latihan. Di sini sudah ada contoh-contohnya, ayat-ayat pendek. Nah, di sini perhatikan ada fathah, kasroh, domah, dan juga ada tanwin. Jadi harus teliti dan dibaca dengan benar. Baik, kita baca dari baris yang pertama. Naba'an, kutuban, qanitan, sulusan, mirajan, farihan. Lanjut ke baris kedua. Sarikhan, gomidon, basalton, golizon. Lanjut ke baris ketiga. Sari'in, farigin, arifin, fasikin, halakin, amilin, sufunin, huzuin, karihin. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Dari baris yang pertama lagi kita baca. Sakiyun, nabiun, kutiban, qinatin, salisan. Lanjut baris kedua. Marojin, farahun, sorukhun, gumidin. Baris ketiga. Bisaltun, golizon, sari'in, farigun, anafun, fisaqon, halikin, amilun, sifanan, hizawin. Baik, alhamdulillah. Gimana? Apakah ada kesulitan mengikuti bacaannya? Kalau kita masih kesulitan membacanya, membedakan huruf, atau masih kelibet antara kasroh, fathah, domah, atau tanwinnya, maka sebaiknya diulang lagi. Terus dibaca ulang sampai kita rasa semuanya sudah benar. Jadi jangan buru-buru untuk lanjut ke episode selanjutnya sebelum menyempurnakan bacaan di episode ini. Baik, sekarang kita baca evaluasinya. Saya contohkan dulu praktek cara bacanya. Baris pertama. Naba'an, kutuban, qanitan, sulusan, mirajan,
farihan, halakin. Baris kedua. Amilin, sufunin, huzuwin, karihin, sakiyun, nabiun, kutiban. Baris ketiga. Qinatin, thalithan, bisatun, ghalidhan, sari'in, farigun, anafun. Baik. Jika bacaannya sudah baik semua, sudah benar semua, hurufnya tidak ada yang tertukar, lalu fathah, kasroh, dhammah, harokatnya tidak ada yang tertukar, lalu huruf tanwinnya juga benar diucapkan, maka boleh lanjut ke episode selanjutnya. Namun, kalau masih ada salah huruf, masih terbata-bata, atau masih salah menyebutkan harokat dan tanwin, sebaiknya dilatih lagi sesuai dengan kekurangannya masing-masing. Jika kekurangannya di penyebutan huruf, maka latih lagi penyebutan huruf di episode yang membahas tentang huruf sambung. Dibaca lagi, diulang lagi, latihan lagi, sampai tidak ada huruf yang terbalik-balik penyebutannya. Juga begitu dengan harokat, jika ada yang masih terbalik di harokat, maka coba latihan lagi di episode sebelumnya lagi, di episode 4 tentang harokat, agar lebih kuat pondasinya. Jadi jangan terburu-buru dan sempurnakan bacaannya. Baik, tipsnya adalah yang pertama, jangan malu untuk mengulang jika belum sempurna membacanya, karena mengulang adalah menyempurnakan bacaan kita. Semakin banyak mengulang, semakin sempurna bacaan kita. Yang kedua, kita harus teliti melihat posisi tanda baca, apakah di atas atau di bawah, apakah an atau in, apakah a atau i, seperti itu. Jika masih ada kesalahan saat membaca di bagian evaluasi, maka tandanya kita masih belum menguasai pembacaan tanwin. Lakukan pengulangan di latihan agar benar-benar menguasai. Yang keempat, yang paling penting adalah minta kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa membaca ayat-ayatnya. Semoga kita semua diberikan Allah kemudahan untuk terus belajar membaca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.